Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, salam sejahtera, damai Kristus bersama kita selalu. Siapa yang suka jamu Bapak Ibu? Kali ini saya ingin membahas tentang jamu. Saya ingin menawarkan jamu kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Jamu apa? Jamu singkatan dari jaga mulut. Kenapa kita harus jaga mulut, Bapak Ibu? Yuk kita belajar dari firman Tuhan mengenai jaga mulut ini. Kita baca Matius 15 ayat 11 dan nanti disambung ayat 17 sampai 19. Saya akan membacakan dalam versi mudah dibaca. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang membuat seseorang najis bukanlah yang masuk ke dalam mulut, tetapi yang keluar dari mulut orang itulah yang membuat najis. Ya, banyak orang mempersalahkan. Wah, kalau kamu makan ini itu haram. Itu tidak halal. Tapi firman Tuhan katakan, yang membuat seseorang najis bukanlah yang masuk ke dalam mulut. Memang kita harus menjagai kalau ada seseorang, kalau kita makan sesuatu, makanan yang membuat syak, batu sandungan bagi orang lain, ya sebaiknya kita nggak usah makan makanan tersebut di depan dia. Tapi sesungguhnya firman Tuhan katakan, yang membuat seseorang najis bukanlah yang masuk ke dalam mulut, tetapi yang keluar dari mulut orang itulah yang membuatnya najis. Yuk kita lanjut, lompat di ayat 17 sampai 19. Saya baca sekali lagi dalam versi mudah dibaca. Ayat 17, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu pasti tahu bahwa semua makanan yang masuk ke dalam mulut akan masuk ke perut. Masuk ke dalam mulut akan masuk ke dalam perut. Lanjut, kemudian makanan itu akan dikeluarkan ke jamban. Ini yang membuat tadi di ayat 11 katakan, yang membuat seseorang najis bukanlah yang masuk ke dalam mulut. Karena yang masuk ke dalam mulut itu akan masuk ke perut, akan dibuang, dikeluarkan ke jamban. Berbentuk kotoran. Mungkin pada saat itu juga atau besok paginya dibuang. Ayo kita lanjut ayat 18. Kata-kata yang tidak baik. Nah, ini perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Yang diucapkan manusia datangnya dari pikiran orang. Hal-hal itulah yang membuat najis. Ini salah satu kenapa kita jaga mulut. Karena perkataan itu bisa membuat najis. Ayat 19. Semua hal yang buruk yang dilakukan orang dimulai dari pikirannya. Pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinaan, percabulan, pencurian, bohong, mengatakan hal-hal yang jelek kepada orang. Ini firman Tuhan katakan, ayo jaga mulutmu. Jangan sampai mulut kita itu terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang jahat. Jangan sampai ada niat-niat jahat yang di pikiran kita itu kita setujui dengan perkataan kita. Berhati-hati kalau kita mulai memperkatakan apa yang menjadi terlintas dalam pikiran kita, kita mau memperkatakan,
sebentar lagi akan menjadi tindakan. Jadi harus berhati-hati Bapak Ibu. Kalau ada terlintas dalam pikiranmu hal-hal yang jelek, pikiran yang jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, bohong, mengatakan hal yang jelek kepada orang, terlintas, Bapak Ibu mulai bertindak, tolak di dalam nama Yesus pikiran yang jahat itu. Jangan disetujui dengan perkataanmu. Jaga mulutmu itu. Tapi tolak. Tolak di dalam nama Yesus. Jangan diperkatakan. Berhati-hatilah ketika Bapak Ibu mengatakan hal-hal yang jelek kepada orang. Itu sangat melukai. Mungkin sesama teman, Bapak Ibu mengatakan hal-hal yang jelek. Bisa jadi tidak di depan orangnya, tapi memperkatakan kepada orang lain, menjelek-jelekan orang lain, menjelekkan dia di depan orang-orang lain. Itu juga bisa melukai orang tersebut kalau itu sampai terdengar. Apalagi kalau diucapkan secara langsung. Itu sangat melukai. Tidak ada damai sejahtera di dalam perkataanmu. Bukankah Tuhan berkata, segala yang baik, segala yang sedap didengar, pikirkan, dan kita ucapkan Bapak Ibu. Biarlah perkataan kita itu perkataan yang membangun. Firman Tuhan katakan di ayat yang lain. Perkataan yang menghangur, membangun. Jangan yang menghancurkan. Perkataan-perkataan jelek itu bukan perkataan yang membangun Bapak Ibu. Tapi itu membuat jati diri orang tersebut hancur. Tidak membangun. Tidak membuat motivasi yang baik. Tetapi menghancurkan. Ini alasan firman Tuhan. Kenapa kita harus menjaga mulut? Karena perkataan kita itu, yang diucapkan oleh mulut itu, membuat najis. Haleluya, haleluya. Janganlah kita ambil bagian dari orang-orang yang membuat najis. Tapi kita menjadi bagian orang-orang yang membangun dengan perkataan-perkataan yang baik. Jaga mulut kita. Alasan yang kedua Bapak Ibu, kita mau baca Amsal 18 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita baca ayat Amsal 18 ayat 21, pasal 18 ayat 21 ini tadi ada pembelajaran yang pertama. Perkataan kita punya kuasa Bapak Ibu. Hidup dan mati. Kalau engkau memperkatakan tentang kematian, maka yang terjadi kematian. Kalau engkau memperkatakan hal-hal yang kehidupan, firman Tuhan, maka perkataan itu juga punya kuasa menghidupkan, membangkitkan. Dan Bapak Ibu, kita belajar lagi. Iblis menunggu Bapak Ibu atas perkataan kita. Dia menyarankan, bahkan mendorong. Mendorong untuk apa? Kita mengatakan kata-kata kutuk. Karena tadi firman Tuhan katakan, kita belajar tadi ya, perkataan kita punya kuasa. Sehingga iblis pun tahu. Sehingga dia menyarankan, dia mendorong supaya kita mengatakan perkataan-perkataan kutuk. Supaya kata-kata kutuk itu terjadi
Mungkin dalam diri kita sendiri, kita mengutuki diri kita sendiri, anak-anak kita, istri kita, orang lain. Atau mungkin bangsa kita dikutuki oleh perkataan kita sendiri. Iblis mendorong kita memperkatakan kutuk. Kita harus berwaspada. Iblis mendorong juga untuk kita mengatakan kata-kata putus asa. Bukankah kita kalau sedang dalam tantangan, dalam pencobaan, dalam himpitan, rasanya mau menyerah. Iblis menyarankan di saat-saat itu untuk mengatakan hal-hal yang putus asa, melemahkan diri kita sendiri, supaya kita tidak bisa bangkit, supaya kita tidak bisa mengandalkan Tuhan. Itu yang iblis tawarkan, iblis sarankan, iblis dorong. Kita harus tolak, Bapak Ibu. Dia itu bapak pembohong. Dia mendorong kita untuk berkata-kata hal-hal yang bohong, yang tidak benar, yang bukan dari firman Tuhan. Dia menyarankan kata-kata kebinasaan, supaya hidup kita hancur. Dia ingin mencuri damai sejahteramu, membunuh, dan membinasakan melalui dorongan, kata-kata, menyarankan untuk kita mengatakan kata-kata kebinasaan supaya saudara mau mengikuti iblis. Kita harus tolak, Bapak Ibu. Jangan dengarkan saran iblis. Tolak dia. Tapi dengarkan apa kata firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan. Perkatakan firman Tuhan. Tolak saran-saran iblis. Usir dia. Jangan izinkan saran-saran itu saudara lakukan, tapi usir dia. Buat dia lari. Tidak menyarankan hal-hal yang negatif atas kita. Usir. Jangan dengarkan dia. Tapi perkatakan firman Tuhan. Perkataan-perkataan berkat bagi dirimu sendiri. Banyak firman Tuhan, banyak berkat firman Tuhan. Banyak berkat-berkat Tuhan di dalam firman-Nya. Perkatakan. Itu untuk saudara dan saya. Itu janji Tuhan. Perkatakan. Ketika engkau menghadapi persoalan, cari firman Tuhan yang menguatkanmu. Perkatakan. Mulutmu punya kuasa. Perkatakan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu terjadi di tengah-tengah persoalan yang engkau sedang hadapi. Pertolongan Tuhan terjadi di tengah-tengah persoalan tantangan yang sedang engkau hadapi. Karena engkau punya kuasa untuk mengatakan firman Tuhan untuk terjadi dalam hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya mau membacakan sebuah artikel ya Bapak Ibu. Ini ada penelitian seorang dokter bernama Dr. Masaru Emoto. Beliau adalah seorang ilmuwan berasal dari Jepang. Dia telah melakukan bertahun-tahun eksperimen terhadap air. Dan penelitian itu kemudian dipublikasikan dalam bentuk buku yang berjudul The Hidden Message in Water. Dalam bukunya ini, Dr. Masaru Emoto menjelaskan bahwa air dapat menyerap, menyimpan, dan mengubah emosi yang diterima dari manusia. Nah, dia mengadakan eksperimen ya terhadap air. Sebelum dibekukan menjadi es kristal,
Air yang ia ambil dari berbagai sumber ini terlebih dahulu dibagi menjadi beberapa bagian sebelum didoakan. Wah, airnya didoakan Bapak Ibu. Dihujani dengan kata-kata dan diekspos terhadap berbagai jenis musik. Ya, didoakan, dikata-katakan, dan didengarkan musik. Yuk kita lanjut artikelnya ya. Setelah dibekukan, kristal es yang terbentuk diamati menggunakan mikroskop untuk mengetahui bentuk struktur molekulnya. Hasilnya ini Bapak Ibu, air yang menerima perkataan positif, didoakan dengan tulus, dan didengarkan musik yang indah, memiliki struktur kristal yang indah dan beraturan. Ya, jadi ada air yang didoakan Bapak Ibu dan dikata-katakan perkataan yang positif, didengarkan musik yang indah, yang syair-syairnya bagus. Syair-syairnya bukan syair-syair yang duka cita, kepahitan, kemarahan, kata-kata kotor di dalam syair itu bukan. Tapi kata-kata motivasi yang baik, yang benar syairnya, berisi syair-syair yang benar. Didengarkan air itu. Dan tadi hasilnya memiliki struktur kristal yang indah dan beraturan. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, air yang terus-menerus menerima perkataan negatif. Jadi ada air lagi dicoba oleh Dr. Masaru ini. Yang satu dikata-katakan yang baik, yang satu menerima perkataan negatif. Hal-hal yang membawa kebencian, serta diperdengarkan musik-musik yang keras, yang mungkin syair-syairnya juga jorok, yang tidak membangun, yang frustasi, kehancuran. Banyak kan syair-syair di lagu yang duniawi ini, syair-syairnya tidak benar, tidak sesuai firman Tuhan, hujatan, tidak membangun, kata-kata kotor ada di syair-syair lagu-lagu dunia. Perhatikan baik-baik. Air yang tadi ya, yang dikata-katakan itu memproduksi kristal dengan bentuk yang jelek. Airnya bisa berubah molekulnya menjadi kristal yang jelek dan tidak beraturan. Bapak Ibu, ini pencobaan kepada air loh Bapak Ibu. Yuk lanjut ya. Dr. Masaru ini berkata, prinsip yang sama juga berlaku pada manusia. Prinsip yang sama kalau manusia diperkatakan kata-kata yang negatif, yang diperdengarkan, musik-musik yang syairnya tidak baik, maka akan ada hal-hal yang jelek. Karena 60% kata Dr. Masaru, tubuh manusia didominasi oleh air. Sebagian besar tubuh kita itu 60% itu isinya air. Perkataan yang kita ucapkan kepada orang lain tanpa sadar akan diserap kepada orang lain maupun kepada diri sendiri ya Bapak Ibu. Itu akan diserap, tersimpan dalam jangka panjang dan mempengaruhi kejiwaan seseorang. Tidaklah mengherankan jika saat ini ada banyak orang yang menyimpan sakit hati, kepahitan, bahkan kebencian karena perkataan kasar yang pernah mereka terima. Biarlah ini menjadi waspada kita
untuk jamu, jaga mulut. Karena perkataan kita itu punya kuasa. Apa yang kau katakan untuk diri sendiri, engkau akan terima buahnya. Apa yang kau katakan. Kepada anak-anakmu, engkau perkatakan hal-hal yang negatif, akan ada hasil yang negatif juga. Kalau engkau memperkatakan kepada anak-anakmu, pasangan hidupmu, perkataan firman Tuhan, maka engkau akan menerima buah hasil sesuai firman Tuhan. Haleluya. Yuk, poin yang ketiga kita mau belajar di Keluaran 23 ayat 1 ya Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Bapak Ibu, jaga mulut. Kalau saat ini ada teknologi, ada WhatsApp, ada sosial media yang lain, kita nulis sesuatu di WhatsApp atau mau di media sosial yang lain, itu sama juga perkataan kita. Jadi firman Tuhan katakan, janganlah engkau menyebar kabar bohong. Baik itu melalui sosial media maupun perkataan, melalui tulisanmu, perkataan yang kau ucapkan. Berhati-hati, jangan menyebarkan kabar bohong. Kita kadang-kadang menerima kabar dari WA ya Bapak Ibu, ada informasi mengenai hal-hal ini, terus kita langsung kita sebarkan ke grup, ke orang lain. Ternyata itu beritanya tidak benar Bapak Ibu. Kemarin saya coba belajar ya Bapak Ibu untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan berita yang kita sebarkan. Kita terima berita dari orang lain, terus kita sebarkan ke grup atau ke teman. Saya pernah salah menyebarkan berita yang tidak valid. Yuk, kemarin saya coba belajar lagi tips untuk membedakan informasi itu benar atau palsu, hoax. Ya, kita jangan sampai menyebarkan hoax. Jangan membantu orang lain menyebarkan berita palsu. Nah, tipsnya demikian Bapak Ibu. Yang pertama, periksa sumber informasinya. Jadi sebelum Bapak Ibu mau menyebarkan berita yang Bapak Ibu terima itu, periksa lagi sumber informasinya dari mana sih ini? Terpercaya atau enggak sih? Abal-abalan atau tidak sih? Benar atau tidak sih? Periksa baik-baik sumber informasinya. Kredibel apa tidak? Dapat dipercaya atau tidak? Perhatikan baik-baik. Cross lagi. Nah, poin yang kedua, perhatikan gaya penulisan atau bahasa. Ini perlu juga Bapak Ibu. Kalau gaya penulisannya atau bahasanya menghujat, rasis, intoleransi, membuat perpecahan, kekacauan, ingin menghancurkan perpecahan kesatuan negara, jangan disebarkan Bapak Ibu. Itu sumber informasi yang jelek, bukan kebenaran itu. Itu ada hal-hal orang-orang yang ingin mencari kesempatan di dalam kesempitan. Ada itikat jelek di dalam penyebaran informasi tersebut. Jadi Bapak Ibu harus jaga jaga mulut melalui tulisan menyebarkan itu. Jaga. Perhatikan gaya penulisannya, bahasanya. Kalau ini rasis, kalau ini mau memecah belah, menghancurkan negara, nggak usah disebarkan. Buang. Bahkan Bapak Ibu kalau mendapatkan informasi yang valid, omong kepada orang itu,
itu beritanya nggak benar loh. Ini aku dapat berita yang baik, ini loh yang benar. Nah, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga ini saya juga belajar ya Bapak Ibu. Verifikasi fakta dan fakta dengan sumber terpercaya. Ya tadi kita sudah sampaikan ya Bapak Ibu. Kita cari lagi, benar nggak beritanya? Kita cari di Google atau tanya ke teman atau siapa yang bisa dipercaya. Ini benar nggak sih beritanya kayak gini? Verifikasi. Jangan buru-buru disebarkan beritanya. Pastikan bahwa berita itu benar. Ada konfirmasi dari yang lain. Verifikasi perlu. Fakta dengan sumber yang terpercaya. Yang keempat, Bapak Ibu, ini yang kadang-kadang kita lalai. Perhatikan tanggal publikasinya. Kadang-kadang itu peristiwa lama, sudah lalu, sudah selesai. Bapak Ibu sebarkan lagi, padahal itu peristiwa lama. Juga mungkin bukan terjadi di Indonesia atau di tempat lain. Tapi Bapak Ibu publikasikan sekarang. Sudah daluarsa. Bukan di tempat kita. Jadi perhatikan tanggal publikasinya. Yang kelima, gunakan akun media sosial dengan bijak Bapak Ibu. Karena ada sekelompok orang yang mencari kesempatan untuk mengacaukan, untuk memecah belah persatuan kita, rasis, intoleransi, kebencian. Mereka juga berani menggunakan akun media. Mereka membiayai besar-besaran supaya tujuan mereka di balik penyebaran informasi yang tidak benar itu, mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Di balik semua berita bohong, palsu, kebencian yang disebarkan, kita mesti berhati-hati. Yuk, minum jamu yuk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.